Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali di ibadah doa puasa malam hari ini, hari Jumat. Walaupun sebagian saudara kita mungkin malam ini sedang merayakan tahun baru Imlek ya, tapi Imlek itu adalah juga satu ucapan doa ya. Gong pipa itu kan semoga selamat. Nah, malam ini pun biarlah kita tetap berdoa ya. Karena justru saat kita bersuka cita, kita bersyukur. Kita angkat itu pujian seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Amin. Haleluya. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan, haleluya. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Roh Kudus.
Kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi sidang jemaat-Mu. Biar pada hari ini hati kami tetap terbuka untuk Engkau, sehingga kami boleh rasakan jamahan, pimpinan, pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Malam ini saya akan berikan judul firman Tuhan, Yesus Pengharapan. Saya terlalu yakin dan percaya hari-hari ini banyak orang kehilangan pengharapan. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat 25, di sana firman Tuhan dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Malam hari ini kita datang kepada Tuhan berdoa karena kita tahu bahwa dalam Yesus ada harapan, dalam Yesus ada jawaban. Hanya orang yang punya iman, percaya, dia mau menghampiri Tuhan, dia mau datang kepada Tuhan. Karena banyak orang yang sudah kurang iman hari-hari ini, karena kenyataan yang dilihat tidak seperti yang diharapkan. Itulah sebabnya murid-murid pernah berdoa, Tuhan tambahi iman kami. Rupanya sebagai orang percaya pun, saudara dan saya, kita pun bisa terkikis iman kita oleh situasi, keadaan, penyakit, masalah, bahkan sukacita seseorang atau berkat, bukan sukacita ya, berkat orang itu bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Jangan salah, orang sebelum diberkati mungkin berdoa supaya diberkati. Setelah diberkati, banyak orang lupa, sehingga sibuk dengan berkatnya, mulai meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini, biarlah kita tetap seperti murid-murid berkata, Tuhan tambahi iman kami. Jangan sampai kita punya penyakit kuman ya, yang seringkali kita dengar itu, kurang iman. Karena iman terkikis oleh keadaan zaman. Atau kadang kurang bersekutu. Gak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena walaupun mungkin orang di rumah tidak disibukkan oleh pekerjaan di luar karena masa pandemi ini, tetapi banyak orang juga lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Lebih banyak mungkin mengurus urusan pribadi, urusan sendiri, kesenangan daging, ya, kesenangan mata, sehingga kurang persekutuan kita dengan Tuhan. Jangankan kita harus menyadari itu. Murid-murid pun, dia pernah berkata kepada Yesus apa? Tuhan, ajar kami berdoa. Jadi saudara, biarlah kita dengan segala kerendahan hati, bahwa sungguhnya kadang kesibukan, keadaan, itu bisa membuat iman kita terkikis, bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan renggang. Itulah sebabnya firman Tuhan selalu mengingat-ingatkan kita. Malam ini firman-Nya datang, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepadanya. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Banyak juga orang kurang disiplin, ya kan? Apalagi kalau dulu mungkin orang telat datang ke gereja itu malu, ya, karena nanti masuk kelihatan gitu. Sekarang nggak ada ibadah di gedung-gedung gereja. Kadang ibadah doa jam 7. Kita semau kita. Kadang mungkin besok baru kita dibuka itu renungan doanya. Saudara, masih bagus kalau besoknya juga dibuka, saudara. Kadang enggak, udah lupa. Tapi supaya kita belajar disiplin, biarlah setiap jam ibadah yang kita sudah sepakat tentukan, kita mau ikuti. Karena dengan begitu kita belajar disiplin, saudara. Juga dalam doa pribadi di rumah, kita belajar untuk disiplin. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Saudara, inilah pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Jadi gak ada yang sia-sia saat kita datang berdoa kepada Tuhan, Dia beri jawaban. Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan,
Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan senang saudara menolong, meluputkan, mengangkat kita dari kesesakan. Entah itu penyakit, entah itu keputusasaan. Tuhan mau menolong kita. Karena Tuhan mau dari mulut umat Tuhan itu keluar pujian, keluar ucapan syukur. Di sini dikatakan maka engkau akan memuliakan aku. Selah itu artinya renungkan. Saudara, hari ini berapa banyak kita sudah memuliakan Tuhan? Sejak bangun tidur tadi, sudahkah mulut kita keluar pujian pengagungan kepada Tuhan? Atau kita lupa sama sekali? Padahal kalau kita bangun dengan nafas, itu semua berkat Tuhan. Kita patut untuk memuliakan Tuhan. Saya barusan dapat itu kiriman WA dari seseorang yang baru sembuh dari corona. Dia bilang apa? Orang yang sakit, penyakit itu benar-benar ada, dia bilang. Jangan meremehkan. Katanya sakitnya itu memang antara hidup dan mati. Nafas susah, nelen susah, semua badan pegel. Memang antara hidup dan mati. Mau hidup, tapi rasa sakit yang menekan. Bahkan kebanyakan kan banyak orang yang akhirnya menyerah. Tapi kalau hari ini kita diberi tubuh yang sehat, mari kita mau memuliakan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, ya. Di tahun baru ada kan beberapa yang merayakan ini tahun baru Imlek, ya. Mungkin tahun baru yang lalu masih nggak ya kita ada di tahun baru tahun depan? Kita ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat 2, ini ayat kesukaan saya sebetulnya, ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, saat kita datang kepada Tuhan, itu bukti bahwa kita sedang memuliakan Tuhan. Karena saat seorang anak Tuhan melipatkan lutut, kan dia memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan adalah tabib yang ajaib. Oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Yesus adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Dia bukan hanya menyembuhkan tubuh jasmani kita, tetapi hati kita, luka paling dalam pun Tuhan sanggup menyembuhkan. Bahkan ketika kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, Tuhan sanggup membebat hati kita, sehingga rasa dendam, rasa iri, rasa benci, kepahitan, itu Tuhan pulihkan. Usaha manusia nggak mungkin bisa memulihkan itu yang namanya dendam, benci, kepahitan. Tetapi Tuhan, kasih yang dari surga mengalir, memulihkan, membuat hati kita merasa nyaman, merasa damai, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Hanya kasih Tuhan yang Tuhan beri kepada kita, itu yang memampukan kita untuk memiliki kasih kepada orang lain. Nah saudara, doa, bersekutu, beriman kepada Tuhan juga membuat kita mampu untuk melayani Tuhan, mampu untuk melayani sesama. Itu sebabnya penting beriman, bersekutu, disiplin pada Tuhan. Karena dengan itu kita terhindar dari apa yang namanya kegagalan. Ya. Kegagalan itu artinya apa? Kejatuhan. Memang setiap orang gagal bisa jatuh lagi. Tapi kan ada istilah tuh, gagal total atau gagal total. Tentu kita nggak mau menjadi orang yang gagal total. Itu artinya jatuh dan tidak mau bangun lagi, nggak ada gairah, nggak ada semangat, karena jauh dari Tuhan. Saudara, kalau ikan itu diciptakan Tuhan dari laut, Tuhan bilang, hai air, hendaknya engkau mengeluarkan ikan dan semua binatang laut. Nah, ikan dia berasal dari air. Saat ikan itu dijauhkan dari air, dia akan mati. Demikian pula tumbuh-tumbuhan. Hai tanah, hendaklah engkau mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tanam-tanaman. Ketika tanaman itu dicabut dari tanah, dia mati.
Nah, saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman apa? Mari kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makanya mari kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau kita jauh dari Tuhan, itu kita akan mati. Kita sebagai ranting gak bisa lepas dari pokok. Itulah sebabnya malam hari ini saudara, andalkan selalu Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Yesus pernah berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan dan ditolong oleh Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Maha Kuasa. Dia Maha Hadir. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Dia hadir. Malam ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tahu pergumulan saudara. Apakah saudara sedang sakit, berbeban berat? Dia tahu. Dia tahu kecemasan saudara. Apapun yang saudara cemaskan, entah itu tentang masa depan, tentang anak-anak, tentang hari esok, Tuhan tahu. Dan karena Dia tahu, Dia datang, Dia memberikan kelegaan. Dan Dia berkata, jangan takut. Dia adalah juru selamat. Di dunia ini banyak pendiri agama, banyak orang hebat, banyak nabi, tetapi hanya satu juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus juru selamat. Jadi malam ini kita berdoa datang kepada Sang Juru Selamat. Yesus, Dia juga adalah Allah yang ada sebelum dunia ini ada. Jadi jangan bimbang dan ragu saat kita datang kepada Tuhan. Sebelum dunia ini dijadikan, Dia sudah ada, saudara. Dan bahkan sebelum, kan banyak orang ketika baca Alkitab, apalagi orang yang baru mengenal Kristus ya. Yesus kan lahirnya setelah Abraham, gitu kan. Padahal Yesus itu ada sebelum Abraham lahir, sebelum Musa lahir, sebelum dunia ini jadi. Dia Alfa dan Omega dalam kitab Wahyu. Jadi Allah yang kita sembah itu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Dia Alfa dan Omega. Bahkan Allah kita itu juga Allah yang telah menampakkan diri. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti Yesus itu memang Allah yang kekal. Bukan Yesus lahirnya kan setelah Abraham, Musa. Sebelum semua ada, Yesus sudah ada. Galatia 1 ayat 15 dikatakan, Ia yang memilih kita sejak dari kandungan ibu dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Malam ini pun kalau kita ada sebagai murid Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, bisa datang berdoa kepada Tuhan, itu anugerah. Itu karena kasih karunia Tuhan yang memanggil kita. Itu karena Tuhan yang sudah memilih kita sejak dalam kandungan ibu. Saudara, bangsa pilihan, umat pilihan. Sebab itu malam ini saat kita datang kepada Tuhan, jangan pernah meragukan kehadirannya, kemahakuasaan. Dan Ia Allah yang mengampuni dosa. Dosa merah kirmisi dalam kitab Yesaya, Dia sanggup menjadikannya putih seperti salju. Jika kita mengaku dosa dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia setia, Dia mengampuni. Malam hari ini saudara, mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia Allah yang adil, hakim yang adil. Pada hari kiamat, hari penghakiman, Dia menghakimi semua manusia di dunia. Jadi apa yang membuat kita ragu untuk terus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Baiklah malam hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan satu iman, satu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong, memberkati kita semua. Kita angkat itu pujian. Ku menyembah dalam kudus hadirat, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Dan kita akan sama-sama meminta Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu
haleluya, glory, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih banyak Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan buat malam yang indah ini. Kami boleh mendengar firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kepada kami supaya iman kami tidak terkikis oleh pengaruh dunia yang jahat ini, supaya kami tetap memiliki jam doa, supaya kami boleh tetap memiliki persekutuan yang manis dengan Engkau. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang malam ini berdoa. Besar, kecil, tua, muda, pria, wanita, Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Yang duduk di bangku sekolah, Tuhan berkati. Di bangku kuliah, Tuhan berkati. Yang bekerja di kantor, wira swasta, buka usaha, Tuhan memberkati. Bahkan sebagai ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, siapapun kami, Tuhan, Engkau mengenal hati kami. Engkau memanggil kami untuk memberi kekuatan, kemenangan, pertolongan. Kaulah harapan kami, biarlah kami menaruh harap hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.